Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, kita semua manusia yang terkenal, yang terasing, yang mengaku kaya, yang mengaku miskin, yang merasa pejabat, yang merasa rakyat, semuanya pernah mengalami yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah apes, sial, konyol. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita temukan arti bahwa apes adalah sial, tidak beruntung, atau celaka. Kemudian sial juga mengandung makna celaka, tidak mujur nasibnya. Konyol bisa diartikan kurang ajar, kurang akal, sia-sia. Semua kita pernah mengalami dan pernah melakukan itu. Ada banyak sikap, ada sekian sikap yang biasanya kita pilih. Tapi kemudian, apes, sial, konyol ini, kalau kita tidak pandai menyikapi dan membijakinya, paling tidak kita akan terkungkung, terpenjara pada diri yang merasa gagal, pada diri yang merasa terjebak, terus-menerus menyalahkan diri sendiri, atau terus-menerus menyalahkan orang lain, bisa juga menyalahkan pada situasi dan keadaan. Ini kontraproduktif, tidak bagus buat pemikiran kita, buat tindakan kita, sangat tidak bagus untuk jalan hidup kita. Maka kita harus bisa membebaskan perasaan bahwa kita harus merdeka dari merasa menyalahkan diri sendiri terus. Harus merdeka dari menyalahkan keadaan, harus merdeka juga dari menyalahkan orang lain. Kalaupun kemudian kita menuturkan kita dijebak oleh orang lain, atau kita mengalami nasib yang secara bahasa dinilai lagi tidak bagus, lagi kurang beruntung, maka itu adalah sekedar untuk sejarah saja. Hakikatnya kita tidak boleh ada penolakan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Atau kita harus berdamai dengan masa lalu. Kita harus memaklumi masa-masa yang telah berlalu, walaupun itu bernilai apes, konyol, atau sial. Satu contoh, kita mungkin sering melihat dalam sepak bola, seharusnya seorang striker, seorang penyerang, tinggal mengegulkan 99% bola harus masuk ke gawang, kiper sudah tidak ada, sudah salah langkah, tapi tendangan sang penyerang, sang striker, ngajleng ke atas atau menyamping, padahal tinggal hanya 1-2 meter saja tinggal mengegulkan. Ini barangkali salah satu contoh sial atau konyol atau apes, gak bisa masukin gol, padahal sudah tinggal sedikit saja memasukin. Sudah 99,99% bola itu harus dikonversi, bisa masuk, bisa gol. Maka ini salah satu contoh banyak lapangan-lapangan peristiwa yang kita alami. Al-Quran mengingatkan kita, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi hal-hal yang kita benci, tidak suka, itu sebenarnya menurut Allah bagus buat kita. Boleh jadi yang kita suka, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, itu bahkan menurut Allah jelek buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui dari apa yang kalian, yang kita semua tidak mengetahui. Husnudzon, membangun sikap batin, membangun sikap lahir, kita mesti bersangka baik kepada Allah. Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu kita cintai, kita sukai, hakikatnya belum tentu baik buat kita.
menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman tidak pernah mengalami goncangan batin yang sangat dahsyat yang menggugat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir ketentuan Allah dimesrai sebagai sebuah metode untuk pertumbuhan jiwa kita, sebagai metode untuk pendewasaan jiwa kita, sebagai bahan-bahan untuk meningkatkan kualitas kuantitas kebaikan-kebaikan kita. Kita masih teringat sebuah keterangan, an-nasu kal ma'azin, manusia itu ibarat barang tambang. Emas menjadi emas tidak langsung menjadi emas, tapi prosesnya sangat panjang. Intan mutiara dan seterusnya menjadi intan mutiara tidak langsung menjadi intan mutiara. Prosesnya sangat panjang. Ini barangkali yang sering diungkapkan oleh para mubalik dengan istilah al-ikhtiyaru afdolu minan najah. Ikhtiar, usaha yang baik, proses yang jujur, yang objektif, itu jauh lebih utama daripada sekadar kesuksesan. Terus semangat, terus semangat, terus semangat. Dan semua kejadian yang kita anggap apes, sial, konyol, tidak lain adalah sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kadang pembelajaran yang Allah berikan kepada kita berbentuk kesulitan-kesulitan untuk supaya kita bisa mengatasi kesulitan itu. Kita sering mendengar banyak pengusaha yang ratusan bahkan ribuan kali gagal, ditipu orang, ditipu kawan sendiri, dikadalin oleh orang-orang terdekat. Itu hal yang biasa. Sial, kita menyebutnya apes, tapi kita harus bangkit dari itu. Kita bisa bangkit. Kita bisa berdamai dengan masa lalu, kita bisa mesra dengan masa kini, dan kita bisa optimis dengan masa esok hari. Semuanya kita muarakan untuk fokus ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas terhadap takdir apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah semua untuk kebaikan, untuk pembelajaran, untuk peningkatan kualitas kita. Tidak mungkin manusia akan meningkat kehebatannya, akan meningkat potensinya, akan meningkat kebermanfaatannya tanpa ujian-ujian. Tidak mungkin. Kita sudah desain Allah sebagai makhluk yang bisa maju, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang bisa memperbaiki diri, meningkatkan kebaikan-kebaikan, memperbaiki kebaikan untuk manfaat yang lebih luas, untuk manfaat yang lebih bagus lagi. Siapapun kita, apes, konyol, sial, itu adalah bagian dari dialektika kesejarahan kita. Dengan adanya hal-hal seperti itu, kita bisa mawas diri, kita jangan sampai terjebak pada lubang yang sama, dan apalagi kita menjadi pelaku orang yang merugikan orang lain. Kita hindari itu. Dan mari sama-sama saling bersinergi satu sama lain untuk memberikan manfaat sebisa semampu yang kita laksanakan. Terima kasih, tetap optimis, semangat, damai dengan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.